Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Mungkin teman-teman bingung, kok Bung Binder membuat video ini bukan dari tempat seperti biasanya. Karena saya memang hari ini sangat amat sibuk teman-teman. Saya keluar rumah dari pagi jam 7 tadi, dan saya masih ada banyak sekali aktivitas di luar sampai malam hari. Tapi saya perlu membuat konten ini karena saya ada membaca berita tadi pagi yang sudah tersebar ya di begitu banyak media digital dan juga di beberapa akun media sosial yang biasa membahas tentang Timnas Indonesia, bahwa pelatih kesayangan kita Shin Tae-yong merasa senang dengan hasil undian round 3 ini, dan hal ini dikatakan oleh Ketua Badan Tim Nasional ya, Pak Sumarji ya, kepada media ya. Dan saya pikir ya, Shin Tae-yong memang adalah pelatih yang mentalnya ya mental baja ya, seperti yang selalu dia katakan bahwa dia adalah pelatih yang optimis dan dia percayalah dengan kemampuan dari para pemain. Artinya pada saat sekarang memang Shin Tae-yong merasa happy ya, artinya dia punya keyakinan bahwa ya timnas kita akan bisa berjuang habis-habisan, ya paling tidak bisa lolos lah ya ke round 4, walaupun memang tampaknya sulit. Tapi sulit itu kan di atas kertas ya teman-teman ya. Kalau di atas lapangan kan segala sesuatunya masih bisa saja terjadi. Dan saya pikir ya Shin Tae-yong memang adalah pelatih yang selalu berpikir positif loh. Bahkan saya masih ingat pada saat dia diberikan target ya agar timnas Indonesia U23 itu lolos dari fase grup, malah dia mengatakan bahwa timnas bisa lolos sampai ke semifinal, bukan ke olimpiade, tapi sampai ke semifinal. Dan ternyata kan lolos ya sampai ke semifinal, dan kita hampir saja loh lolos ke olimpiade kan pada saat itu. Nah artinya memang ini adalah pelatih yang sangat amat percaya diri, dan saya harapkan kepercayaan diri ini juga ya tertular ya kepada para pemainnya, agar mereka nanti bertanding dengan level of confidence yang memang diperlukan. Karena nanti kan kita akan berhadapan dengan tim-tim raksasa loh. Pertandingan pertama kita itu adalah away loh teman-teman, ke Saudi, ke Arab Saudi. Kan gak gampang itu lawan Arab Saudi ya. Tapi ya kita juga jangan pesimis dong. Masa kita pesimis ya? Timnas kita kan sekarang sudah beda. Ini Indonesia yang era baru bos. Jadi Indonesia era baru ini kan kita sekarang melihat ada begitu banyak pemain kita yang bermain di Eropa. Nah dengan begitu banyak pemain yang bermain di Eropa, inilah yang meningkatkan level permainan dari Timnas Indonesia, sehingga memang di Piala Asia Senior lalu kan bisa lolos dari fase grup. Di Piala Asia U23 bisa lolos juga dari fase grup. Nah artinya timnas kita sebetulnya punya chance itu untuk lolos ke round 4. Kalau untuk ke Piala Dunia di round 3 ya menurut saya hanya 10% lah peluangnya. Tapi untuk lolos ke round 4 sangat terbuka. Ya artinya timnas kita ya paling tidak harus berada di peringkat keempat dari round 3 ini ya. Dan saya bukan artinya underestimate Bahrain dan juga China, enggak, mereka juga adalah tim yang kuat. Tapi lawan Bahrain dan China itulah adalah kesempatan bagi timnas kita untuk mendapatkan poin penuh, untuk mendapatkan maximum points. Artinya total 6 poin lah dari 2 pertandingan. Kemudian lawan Jepang kalau bisa pada saat bermain di kandang sendiri, nah kita coba mengincar hasil draw ya, atau ya kalaupun kalah jangan sampai kalah telak lah. Dan juga kemudian lawan Australia, memang kita pernah mengalahkan Australia, tapi kan di level U23, ini level senior kan beda total. Jadi jangan juga kita overconfident ya kan, kemudian kita memberikan ekspektasi yang besar terhadap para pemain kita. Nanti takutnya mereka bermain dengan beban. Mereka kan tidak boleh bermain dengan beban. Mereka harus bermain dengan tenang ya kan. Ketenangan ini menjadi kunci loh teman-teman, agar para pemain timnas kita itu bisa bermain secara baik di atas lapangan. Kalau istilahnya gak tenang, banyak membuat kesalahan, nah itulah yang akan memberikan kesempatan kepada para pemain tim lawan. Karena sebetulnya tuh di Piala Asia Senior ketika kita lawan Australia ya, saya memberikan contoh ya, di fase knockout itu kan, pada saat kita sudah lolos dari fase grup, sebetulnya kan di menit-menit awal kan kita mainnya bagus, tapi kemudian saya ingat ada satu kesalahan, lupa ya siapa yang melakukan kesalahan tersebut. Kemudian Australia mencetak gol. Nah setelah itu timnas Australia mendapatkan yang kita namakan itu momentum. Mereka mendapatkan irama permainan, ya kan? Maka itu kemudian mereka bisa mencetak gol demi gol. Tapi sekarang kan para pemain kita yang muda-muda ini seharusnya mentalnya kan sudah lebih kuat lagi ya.
Jadi ya saya tetap optimis sih bahwa kemungkinan timnas kita akan bisa lolos ke round 4. Dan juga tentunya harus ada penambahan pemain nih. Banyak yang menanyakan kepada saya, kira-kira di sektor mana saja nih harus ada penambahan pemain. Di depan sudah tentu, itu kita semua sudah tahu. Tapi di lini pertahanan juga perlu teman-teman. Karena dalam beberapa pertandingan terakhir tuh Shin Tae-yong ya di level timnas Indonesia senior sering melakukan perubahan di lini pertahanan. Jordi Amat kita tahu beberapa kali melakukan kesalahan. Justin Hubner ini sebetulnya belum matang untuk main di level senior. Ya saya harapkan kalau bisa Kevin Dix lah ya. Kevin Dix itu dinaturalisasi kemudian bisa membela timnas Indonesia dan di depan. Nah ini kita tunggu nih. Ya kemungkinan katanya adalah Ole Romani. Nah jadi kalau Ole juga masuk ya tentu nanti harus juga disetujui oleh Shin Tae-yong. Ya kita punya striker tapi ya ini sekarang yang penting adalah masa persiapan. Masa persiapannya harus panjang. Kalau bisa 1 pekan sebelum mulai bertanding tanggal 5 September tersebut, 1 pekan dulu. Ya kalau klub-klub yang di luar itu kan sulit ya melepaskan pemain-pemain mereka ya. Tapi klub-klub dalam negeri ini harus melepas semua pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong. Dan saya pikir kalau memang kita tidak bisa mendapatkan striker yang abroad, striker pemain keturunan Indonesia yang perlu dinaturalisasi, maka coba lagi cari dari dalam negeri. No choice. Saya nggak ngerti nih apakah nanti Ramadan Sananta akan dipanggil atau enggak. Ya coba Ramadan Sananta lagi kalau kita tidak ada pilihan dari luar. Dan di belakang ya kita tahu di sana perlu Kevin Dix. Dan di tengah ini, nah bisa juga nanti Marcelino mulai bermain di tengah. Karena Marcelino ini kan punya peran juga sebagai gelandang menyerang ya. Dia bisa bermain kreatif juga ya. Nah saya pikir itu ada opsi juga bagi Shin Tae-yong. Tapi selain itu juga teman-teman, selain penambahan pemain, para pemain kita juga semuanya harus fully fit. Karena yang harus kita pahami bahwa timnas senior kita belum punya materi pemain yang merata. Kalau ada satu pun pemain saja, pemain inti yang absen, nah disitulah yang akan mengganggu irama permainan dari timnas kita. Maka itu sangat penting penambahan pemain. Ada lagi satu yang harus ditambah nih posisi, artinya penambahan pemain, yaitu di posisi penjaga gawang. Nah inilah yang saya lagi tunggu dari Martin Paes. Kapan kira-kira dia akan mendapatkan clearance ya dari FIFA untuk bisa mulai membela timnas Indonesia. Itu yang sangat penting kan, karena kita perlu juga kiper yang tinggi besar ya kan, yang percaya diri, yang punya pengalaman juga kan. Dia kan bermain kan di MLS. Nah ini juga sangat bermanfaat bagi Martin Paes ketika dia nanti mulai bermain di level Asia. Dan sebetulnya kan Jepang, Australia atau juga Arab Saudi kan tidak sekuat seperti Argentina, Brazil atau juga Belanda atau juga Inggris. Artinya kita masih punya peluang. Tapi sebagai pemain ke-12 kita juga jangan over expect. Kita juga jangan memberikan beban tambahan kepada para pemain. Kita juga jangan menciptakan euforia yang tinggi. Dan yang dikhawatirkan para pemain sudah takut duluan, sudah khawatir kalau nanti mereka membuat kesalahan. Nah itulah yang harus kita jaga sama-sama. Dan juga teman-teman, saya yakin bahwa Shin Tae-yong ini optimis. Ya memang belum ada pernyataan resmi kan yang disampaikan itu oleh Pak Sumarji ya di media, bahwa Shin Tae-yong merasa puas dan juga gembira atau senang ya, artinya kan happy dia. Nah inilah mindset dari pelatih yang kita cintai ya kan, mindset yang positif. Karena kalau kita berpikir positif, tentu kemungkinan besar hasil akhirnya adalah positif. Dan memang Indonesia mau masuk ke grup manapun itu adalah grup neraka. Tapi kalau menurut saya dengan masuk di grup C ini ya, ini adalah grup neraka banget. Tapi mau neraka kayak mau apa kayak ya kan, para pemain kita gak boleh takut. Turun dengan mindset yang positif, turun ya untuk bertarung dan coba untuk mendapatkan hasil akhir yang positif. Nah itu saja yang bisa saya jelaskan teman-teman di konten kali ini, karena saya sangat sibuk. Tapi saya akan kembali dalam 1-2 hari ke depan untuk membuat konten dari tempat seperti biasanya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.